Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kita akan mendengarkan zikir, keterangan berilmu tentang zikir. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mengerti Al-Quran, orang yang berilmu, jika kamu tidak tahu. Jadi zikir itu bukan hanya sekedar Allah, Allah, subhanallah, walhamdulillah, tapi juga zikir nama lain dari Al-Quran, az-zikra. Jadi orang yang ahli tentang ilmu pengetahuan, yang banyak tahu tentang Al-Quran disebut dengan ahla zikri. Nah, lain sedikit pendapat dari Al-Bajri. Nah, kita bagaimana kita dengar pendapatnya? Dengar. Baru dapat pahala, diikat dengan zikirnya. Allahnya kita subhanallah, astagfirullah, la ilaha illallah, baru jadi pahala, jadi zikir. Masya Allah. Nah, kita dengarkan. Tidaklah seseorang dapat pahala dengan menyebut Allah. Awas. Oh, Masya Allah. Mengingat atau berzikir ya. Zikir itu yang mengingat. Ya. Secara simpelnya seperti itu. Atau menyebut nama Allah, menyebut Tuhanmu lailan di waktu malam, wanaharon dan siang. Kemudian ada juga tafsir ayyudu'uhu bi asma'ihi al-husna. Berdoalah kepada Allah dengan asma-asma Allah yang baik. Iya. Liyakuna laka ma'a salatil lail al-'adiba al-mahmudah wa darajah al-'aliyah ar-rafi'ah. Agar kamu mendapatkan bersama sholat malam akhir yang terpuji, dan kemudian mendapatkan akhir atau husnul khotimah, dan kemudian derajat yang tinggi. Nah, Masya Allah. Derajat yang tertinggi. Orang-orang yang berzikir mendapatkan derajat yang tertinggi di sisi Allah. Zikir disertakan dengan fikir. Fikir dan zikir. Fikir itu ilmu. Nah, zikir adalah mengingat Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan tinggikan orang-orang yang berilmu pengetahuan dan orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Nah, itu disebutkan dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, zikir kepada Allah. Jadi orang bertanya, kenapa orang tahlil itu menggelengkan kepala? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, menurut bahasa internasional, menggeleng itu tidak, mengganggu itu isbat. Jadi kalimat nafi diisbatkan yang Tuhan itu hanya Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, itu yang dinyanyikan oleh Raihan dari Malaysia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad pesuruh Allah. Ketika aku pergi ke Afrika, bertemu dengan pembuat roti, walau sehari sibuk bekerja, tak kering lidahnya memuji. Walaupun sibuk kerja sehari, tak kering lidahnya memuji. Subhanallah, Maha suci Allah, walhamdulillah, pujian bagi Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad pesuruh Allah. Jadi yang menarik ini, walaupun sibuk kerja sehari,
tak kering lidahnya memuji. Jadi tetap lidahnya memuji. Walaupun capek kerja sehari, tak kering lidahnya memuji. Walaupun penat kerja sehari, tak kering lidahnya memuji. Kata orang Kapar, walaupun ponek kojo sai, ndak koyang lidahnya memuji. Subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, pujian bagi Allah. Nah, subhanallah, maha suci Allah. Nah, jadi zikir itu boleh Allah, boleh la ilaha illallah. Itu namanya afdaluz zikri. Zikir yang paling afdal, la ilaha illallah. Boleh juga zikirnya Allah saja, Allah, Allah, Allah. Dalam satu hadis dinyatakan nanti pada hari kiamat tidak lagi orang yang berzikir, tidak banyak lagi orang yang mau memuji Allah. Yang tertinggal hanya ucapan Allah saja, Allah, Allah, Allah. Nah, kalau hanya tersiksa adalah Allah, Allah saja, itu belum terjadi hari kiamat. Baru terjadi kiamat, tak ada lagi orang yang menyebut Allah, Allah, Allah. Nah, Allah itu ada lagi orang yang mengingat Allah cukup dengan dhamir hu-nya saja. Hu. Nah, dalam kajian orang yang mempreteli kalimat Allah, Allah, seandainya alifnya dihilangkan, kalimat Allah itu menjadi bacanya lillah. Lillah itu hanya untuk Allah. Lam itu ada dua pada kalimat lillah itu, lamnya dibuang, linya dibuang, tinggal lahu. La itu bagi hu-nya Allah, baginya Allah. Lahu, lahu, lahu. Lahu baginya Allah. Seandainya lam yang satu lagi dibuang, tinggal hu. Dia Allah, dia Allah, dia Allah, dia Allah. Nah, jadi orang yang memahami tentang zikir, hu saja itu pun menjadi zikir. Tapi maksudnya hu Allah, bukan hu karena kakinya tirija, hu sakit sekali, ya bukan. Tapi hu-nya itu, hu itu maksudnya dia, Allah, 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 Allah. Hu. Jadi tidak salah bagi orang yang berilmu tentang zikir. Tapi bagi orang yang tidak berilmu, hu-nya segitu saja. Boleh bisa saja barangkali dia memanggil ternaknya hu. Nah, tapi dia tidak berilmu tentang hu itu. Tapi kalau dia berilmu tentang zikir, hu-nya masih bermakna dia adalah Allah. Jadi tidak benarlah kalau Sayyid Salamah mengatakan kalau Allah saja tidak zikir. Zikir itu Allah saja, zikir juga. Jadi tidak harus kalimat subhanallah, tidak harus la ilaha illallah. Allah saja pun sudah bagian dari zikir. Lahu bagian dari zikir. Hu saja pun sudah zikir juga namanya kalau mengerti tentang bahasa Arab. Hu itu dia, sang pencipta langit dan bumi. Allahu Akbar. Nah, ini seorang ustaz yang masih muda, umur 20-an tahun, tapi bacaan kitab kuningnya luar biasa. Karena itu saya kutip sedikit, mari kita dengarkan bersama, insyaallah. Kemudian waqilah ulkurhu ala ayyi wajhin, berzikirlah kepada Allah atau mengingatlah kepada Allah ala ayyi wajhin, atas dengan cara apapun. Ala ayyi wajhin kana min tasbihin, dari tasbih tahlil, dan kemudian tahmid wa sholatin wa qira'ati qur'anin wa ghairi dzalika. Jadi menyebutkan atau berzikir kepada Allah dengan cara apapun, dengan cara tasbih, tahlil, tahmid, sholat, dan kemudian qira'atul Qur'an, wa ghairi dzalika, dan lain dari tasbih dan kemudian tahlil dan seterusnya. Jadi tidak terbatas
min alwanit ta'ah wa sunufil ibadat. Ya. Apapun yang tidak tercantum dari tasbih, kemudian tahlil, tahmid, dan kemudian sholat, qiraatul Quran, yang penting di situ ada tujuan taat dan kemudian ibadah kepada Allah. Bagaimana cara kita mengkontekstualkan? Anda pahami sendiri. Ya. Ketika orang dalam satu majelis menyebutkan nama Allah dalam ranah untuk mengingat Allah, apakah itu tidak dianggap ketaatan? Karena yang namanya zikir simpelnya itu adalah mengingat Allah. Ya. Dan cara zikir itu tidak secara terbatas lah, seperti itu. Ala bizikrillahi tatma'innu qulubuhum. Ingatlah, dengan berzikir itu menyebabkan hati mereka menjadi tentram. Jadi membaca Al-Quran pun bagian dari zikir. Karena itu, wa idza quri'al Qur'an fastami'u, apabila dibacakan oleh orang Al-Quran, hendaklah kamu dengar dengan baik. Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, dengarlah dengan baik dan diam, mudah-mudahan kamu akan mendapat rahmat. Nah, kalau Allah mengatakan mudah-mudahan, itu pasti artinya. Kalau manusia mengatakan mudah-mudahan, itu litamanni namanya, untuk hal yang sangat diinginkan. Tapi kalau Allah yang sangat menginginkan, itu artinya pasti. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan orang Al-Quran kepadamu, hendaklah kamu diam, dengarkan dengan baik, pastilah kamu akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat yang lain dikatakan, wa idza tuliyat ayatuhu zadathum imanan. Apabila dibacakan orang Al-Quran kepada mereka, bertambahlah iman mereka. Tapi ingat, sebelumnya dikatakan, wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ini yang menjadi inti perbincangan kita pada hari ini. Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, ada getaran di dalam hatinya. Seperti orang yang bercinta, disebutkan nama kekasihnya yang sangat dia cintai, disebutkan namanya, maka ada getaran di hati. Lebih lagi dari itu, apabila disebutkan nama Allah, ada getaran di dalam hati kita. Masya Allah, berzikirlah kepada Allah. Yang penting ada anwa' ta'at dan kemudian sunuful ibadah. Yang penting mengingat Allah itu dengan cara ketaatan dan kemudian berbagai ibadat. Ini tafsir yang disampaikan oleh para ulama. Kemudian ada satu hadis lagi dalam Sahih Muslim yang disyarahi oleh Al-Imam An-Nawawi. Babu zahabil iman akhir zamannya, di akhir zaman atau akhir zaman, fihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Tidak akan terjadilah kiamat di permukaan bumi ini selagi ada orang menyebut nama Allah, selagi ada orang berzikir Allah Allah Allah. Nah, demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Jadi orang menyebut Allah Allah saja itu sudah bagian dari zikir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menaungi kita, memberi rahmat kepada kita semua, dan kita termasuk orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah ada getaran di dalam hati kita.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.